Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Xiaoyan memandang Xiao Zhan, yang sedang bermain dengan Xiao Xiao di halaman. Dia sedikit tersenyum ketika dia mendengar tawa tua dan muda. Mungkin itu karena ada hubungan darah di antara mereka, tetapi setelah periode sosialisasi ini, Xiao Xiao jelas menjadi sedikit akrab dengan kakek ini, yang adalah orang asing. Sikapnya yang penuh kegembiraan sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. "Guru, apakah ada berita tentang klan Hun?" Xiaoyan memutar kepalanya setelah melirik ke halaman. Dia memandang Yalau di bawah paviliun batu dan bertanya. Yalau memegang cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Segera, dia mengerutkan kening dan mengangguk. Ayah telah memantau wilayah klan Hun selama periode waktu ini. Namun, tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang masuk dan pergi. Hampir tidak ada orang yang meninggalkan klan Hun sendirian. Kami juga benar-benar memotong anggota klan Hun yang muncul sendirian. Namun, kami tidak mendapatkan berita berguna. Sun Er di samping berkata dengan lembut. Xiaoyan juga merajut alisnya dengan erat. Berbicara secara logis, klan Hun seharusnya tidak bertindak dengan tenang. Mereka telah mencari Toushi Ancient God Jade selama ribuan tahun. Sekarang kita telah menemukannya setelah banyak kesulitan. Bagaimana mungkin kita tidak bergegas dan membuka Toushi Ancient God Jade? Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini, menjadi cemas tidak akan membantu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu klan Hun mengambil tindakan. Dari kekuatan yang ditunjukkan klan Hun saat itu, bahkan jika mereka akan meluncurkan kampanye besar dan menyerang wilayah Hun, kemungkinan itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Selain itu, jika mereka disergap, pasukan aliansi pasti akan menderita kerugian besar. Terlepas dari apa situasinya, ranah Hun telah dikelola oleh klan Hun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang terakhir akan mendapat keuntungan dari pertempuran di wilayah asal. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan dan yang lainnya tidak mau melihatnya. Kita hanya bisa menunggu sekarang. Yalau meletakkan cangkir tehnya ke bawah dan menghela nafas. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Mereka sekali lagi membahas tentang suatu masalah sebelum Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang kedua sosok itu, yang telah berjalan ke halaman dan tanpa sadar tersenyum ketika dia berdiri dan menyambut mereka. Kakak laki-laki, kakak kedua. Salah satu dari dua sosok yang masuk memiliki langkah kaki yang agak kaku sementara yang lain memiliki langkah kaki yang kuat. Keduanya adalah Xiao Ding dan Xiao Li, yang bergegas dari wilayah barat laut beberapa waktu lalu. Cedera kaki Xiao Ding telah dirawat oleh Xiaoyan selama periode waktu ini. Alasan bahwa kakinya tidak bisa bergerak saat itu adalah karena racun dari klan Hun. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, tidak akan sulit untuk mengubah kaki untuk Xiao Ding, apalagi mengeluarkan racun. Alasan langkah kaki kaku Xiao Ding adalah karena dia tidak merasa terbiasa berjalan dengan kakinya. Duo Xiao Ding menyeringai setelah melihat Xiaoyan berjalan sambil tersenyum. Mereka melangkah maju dan menghancurkan tinju mereka ke dada Xiaoyan. Ikatan yang mendalam antara saudara-saudara terungkap di mata mereka. "Anak kecil, saat itu saya masih bertanya tentang mengapa Anda benar-benar tidak peduli tentang aliansian. Sepertinya ini karena kamu memiliki aliansi yang bahkan lebih mengerikan di Central Plains." Xiao Ding tertawa. Xiaoyan tidak berdaya. Dia tidak terlalu suka mengatur semua ini. Dia dipaksa oleh keadaan ketika dia mendirikan aliansi yang saat itu. Itu niatnya untuk membuat faksi yang akan mampu melindungi klan Xiao dari bahaya setelah dia pergi. Aliansi Sky Mansion di Central Plains, bagaimanapun, didirikan sepenuhnya karena dia ingin berurusan dengan klan Hun. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki mood untuk mengatur aliansi. Apakah situasinya di aliansi yang baik? Tidak ada yang salah, kan? Xiaoyan tersenyum bertanya. Ya, tempat itu memang dianggap pedalaman jika dibandingkan dengan Central Plains.
Bahkan klan Hun tidak memperpanjang cakarnya terlalu jauh ke dalamnya. Aliansi Yan saat ini dapat dianggap sebagai penguasa bagian utara-barat benua. Tentu saja, ada juga beberapa orang lain yang menontonnya dengan niat buruk. Xiao Li terus tersenyum. Kedua matanya terpejam. Ada kilau cahaya yang mengalir di dalam mereka seperti saat itu. Di aliansi Yan saat ini, bahkan beberapa bawahan takut akan wajahnya ini dan tidak berani berbaring di depannya. Namun, jika orang-orang itu mengetahui bahwa kepala aliansi yang juga memiliki pendirian seperti itu di Central Plains, kemungkinan besar mereka akan tunduk kepada kita pada hari berikutnya. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiaoyan juga tersenyum. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Lupakan wilayah barat laut benua. Dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada faksi atau pakar yang dia minati bahkan di Central Plains. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang perkelahian kecil ini. Oh, itu benar. Xiao Li tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan dan berkata, "Beberapa hari sebelumnya, aku telah menerima kabar dari gerbang Xiao. Tampaknya beberapa ahli yang tidak dikenal muncul di wilayah Black Corner. Orang-orang itu sangat mirip dengan orang-orang dari Hall of Soul yang telah kami lawan sebelumnya." Xiaoyan kaget setelah mendengar ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengingat dengan tawa pahit. Tampaknya itu adalah gerbang Xiao, yang dia dan Xiao Li telah bangun di wilayah Black Corner saat itu. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia telah meninggalkan sebuah yayasan di banyak tempat. Seseorang yang tidak berspesialisasi dalam manajemen akhirnya mendirikan begitu banyak faksi. Ini agak lucu sekarang karena dia memikirkannya. Itu bisa menjadi beberapa kekuatan yang tersisa dari klan Hun. Klan Hun juga memiliki beberapa ruang cabang di luar Central Plains. Namun, mereka tidak penting dibandingkan dengan yang ada di Central Plains. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia telah menerima banyak berita tentang sisa kekuatan Hall of Soul yang ditemukan setiap hari. Karenanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Xiao Li mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata, "Dalam hal ini, saya akan mengirim informasi ke Xiao Gate dan Akademi Jianan untuk menghabisi mereka." Akademi Jianan. Xiaoyan tersenyum. Dia akan menganggukkan kepalanya ketika sebuah cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Tubuhnya menegang sejenak. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua mata hitam gelapnya memiliki cahaya liar yang berkedip di dalamnya. Dunia magma bawah tanah. Xiaoyan tiba-tiba berteriak eksplosif, menyebabkan semua orang di halaman terkejut. Mereka buru-buru mengelilinginya. "Apa itu?" Cai Lin mengernyitkan alisnya dan bertanya. Ekspresi Xiaoyan sedikit bersemangat. Dia meraih pertama Cai Lin dan dengan gembira berkata, "Apakah Anda masih ingat dunia magma bawah tanah di bawah menara penyulingan langit Qi di Akademi Jianan?" Wajah dingin Cai Lin segera berubah merah padam setelah mendengar kata-katanya. Dia menatap Xiaoyan dengan malu dan tanpa sadar menarik tangannya dari cengkeraman yang terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak ingat tempat itu? Di tempat itulah Xiaoyan, yang sudah gila, memaksakan diri padanya. Xiaoyan pulih setelah Cai Lin menarik tangannya dari tangannya dengan kekuatan besar. Dia memandang Cai Lin, yang sangat malu sehingga dia memiliki dorongan untuk menggigitnya. Dia terkejut sesaat sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu. Setelah itu, dia dengan cepat tertawa malu ke arah langit. Xiaoyan tenang setelah tertawa kering. Cahaya melintas di matanya. Lokasi rumah dewa-dewa kuno Toushi selalu menjadi misteri. Toushi Jade dewa kuno itu tidak menunjukkan tanda-tanda misterius sepanjang waktu yang ada di tangannya. Jika seseorang ingin benar-benar bersikeras bahwa ada, itu akan menjadi reaksi aneh dari batu giok kuno ketika dia berada di tempat itu. Tempat itu adalah dunia magma bawah tanah dari Akademi Jianan. Di tempat itu, Toushi Ancient God telah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama kalinya dan satu-satunya. Namun, Xiaoyan dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk aneh di tempat itu sampai dia berlarian panik. Secara alami, dia tidak berani menyelidiki apapun karena dia langsung melarikan diri.
Sekarang dia memikirkannya. Dunia magma itu memang tampak sedikit aneh. Mungkin untuk mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan rumah dewa kuno Toushi di tempat itu. Guru, temukan 10 elit Dousheng dari pasukan aliansi untuk mengikuti saya. Sun Er, Cailin, kalian berdua juga harus pergi bersamaku. Xiaoyan bahkan tidak ragu sedikit pun setelah dia memikirkan hal ini. Dia segera berbicara dengan sikap tegas. Di mana? Semua orang terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba Xiaoyan. Akademi Jianan. Jika saya menebak dengan benar, tempat itu mungkin akan memiliki petunjuk ke Toushi Ancient God Mansion. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Yalau dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Kebetulan, kami telah membangun lubang cacing yang menghubungkan ke wilayah barat laut saat itu. Saya akan memimpin beberapa orang. Guru, laporkan hal ini kepada Paman Gu, kepala klan Leiying dan Yan Jin. Ya, Yalau mengangguk. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiaoyan, ini benar-benar akan menjadi masalah besar. Namun, aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Oleh karena itu, beritahu Paman Gu untuk tidak tenang dalam pengawasan. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua juga harus bergegas ke wilayah Black Corner. Xiaoyan cepat berkata. Setelah melihat Xiaoyan selesai mengeluarkan instruksinya, Xiaoyan dengan singkat mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Zhan sebelum memimpin Cailin dan Sun Er untuk segera pergi. Yalau dengan cepat memutar kepalanya dengan serius dan berjalan menuju ruang rapat setelah melihat punggung cuti trio. Hun Ranah. Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang memiliki nyala api hitam menyala di dalamnya. Dia melihat ke bawah ke semua sosok manusia yang membungkuk di bawah ini dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ada berita? Membalas kepala klan, setelah penyelidikan kami selama periode waktu ini, kami telah menemukan 5 area yang mirip dengan tempat-tempat yang dijelaskan pada peta. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, kami telah menemukan bahwa ada satu tempat yang memiliki kesamaan terbesar. Seorang pria tua berambut hitam dengan hormat menjawab. Mata acuh Hun Tiandi akhirnya menjadi cerah setelah mendengar ini. Dia tersenyum menatap orang di bawah ini dan berkata, "Lanjutkan." Lokasi itu disebut wilayah Black Corner. Meskipun saat ini ada banyak faksi di tempat itu, medan umumnya sama dengan yang ada di peta. Orang tua itu menjawab, "Wilayah Black Corner." Hun Tiandi perlahan berdiri. Matanya menyapu aula ketika dia berkata, "Kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu?" Kepala klan, Penatua Hun Yu tampaknya berada di wilayah itu. Dia adalah penanggung jawab Hall of Soul di luar Central Plains. Seseorang menjawab, "Beri dia perintah untuk memimpin semua anggota Hall of Soul di luar untuk bergegas ke wilayah Black Corner. Benar-benar menghilangkan tempat itu. Dia harus mengerti apa yang harus dilakukan." Jawab Hun Tiandi dengan suara samar. Pria tua berpakaian hitam di bawah segera menjawab dengan hormat dan perlahan mundur. Hun Tiandi mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang. Senyum di sudut mulutnya melebar. Setelah itu berubah menjadi tawa nyaring yang bergema di aula. "Aku akhirnya menemukanmu, rumah dewa kuno." Wilayah luar wilayah Black Corner. Lusinan sosok berjubah hitam diam-diam maju di jalan gunung. Sesaat kemudian, mereka berhenti tepat di luar tepi jalan gunung di mana ada gerbang. "Siapa ini?" "Tempat ini adalah gerbang gunung Demon Blade Gate saya. Semua pejalan kaki harus bergegas dan pergi." Lebih dari selusin orang yang menjaga gunung dengan cepat mengangkat pedang hantu mereka di tangan mereka setelah kelompok individu yang agak aneh ini berhenti di depan gerbang. Sebuah kilatan sengit melintas di mata mereka saat mereka berbicara dengan suara keras. "Wilayah Black Corner berada di luar tempat ini, kan?" Pemimpin kelompok individu berjubah hitam berbicara dengan suara tua yang samar. "Karena kamu sadar kalau itu adalah Black Corner Region, kenapa kamu tidak bergegas dan tersesat? Ini bukan tempat yang bisa diserang siapa saja." Seorang lelaki kuat di gerbang, yang tampaknya adalah pemimpin,
mengeluarkan dengusan dingin. Sepertinya kita telah datang ke tempat yang tepat. Pemimpin tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah acuh tak acuh di bawah jubah hitam itu. Tangannya yang seperti tulang terulur dari lengan bajunya ketika dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Bunuh mereka. Biarkan tidak ada yang hidup. Puluhan tokoh di belakang segera menjawab dengan suara berat setelah dia membuka mulut. Orang di gerbang gunung menjadi berhati-hati setelah orang tua itu membuka mulutnya. Setelah itu, peluit bambu peringatan dengan cepat dikeluarkan dari mulutnya. Beraninya kamu bertindak lancang di depan gerbang pisau setan saya. Bambu bersiul dipancarkan. Namun, sebelum orang itu menyelesaikan tangisannya yang dingin, sosok hitam diperbesar di matanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya benar-benar meledak menjadi sekelompok darah. Pada saat yang sama, gerbang gunung di belakangnya juga hancur menjadi debu. Ledakan tiba-tiba ini bergema di atas gunung. Segera, suara angin kencang terdengar. Ribuan tokoh bergegas keluar dari gunung. Mereka memegang bilah besar di tangan mereka, yang memiliki kilau dingin di bawah sinar matahari. Anda benar-benar berani datang ke gerbang pisau setan saya untuk menyebabkan masalah. Sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Sosok yang memegang pisau besar perlahan berjalan maju dari antara orang-orang itu. Namun, auranya yang kuat, yang bisa menyamai ahli Dou Huang, baru saja melonjak ketika sosok berpakaian hitam melintas dan muncul di depannya dalam mode seperti hantu. Lengan yang terakhir ini melambai dengan lembut dan ahli terkenal ini Dou Huang di wilayah Black Corner. Diledakkan menjadi kabut berdarah di depan banyak tatapan tertegun. Bunuh mereka semua. Selain itu, kirim informasi ke unit lain untuk diserang. Saya berharap hanya orang-orang kami yang akan tetap berada di wilayah Black Corner ini setelah hari ini. Pemimpin berjubah hitam itu berbicara dengan sikap acuh tak acuh setelah membongkar kepala gerbang pisau iblis ini dengan lengan bajunya. Puluhan sosok hitam sekali lagi menjawab setelah mendengar kata-katanya. Detik berikutnya, Dou Qi dahsyat meletus dari mereka. Rantai hitam memotong di udara dan pembantaian sedang diberlakukan. Hari ini adalah hari yang menggembirakan ketika sekelompok siswa baru akan memasuki Akademi Jianan dan siswa yang lebih tua dipromosikan ke Akademi Dalam. Karenanya, Akademi telah mengadakan upacara. Seluruh Akademi saat ini dipenuhi dengan suasana gembira. Lapangan terbuka tempat upacara diadakan pada dasarnya dipenuhi dengan orang-orang. Banyak suara kacau berkumpul bersama dan menyerbu ke awan. Ada beberapa panggung tempur besar ditempatkan di tengah-tengah tanah terbuka. Pada saat ini, Dou Qi terus meledak dari panggung pertempuran. Sosok manusia saling bersilangan. Perdebatan mereka tampak sangat panas dan intens. Pemenang sesekali akan berdiri dengan bangga, menarik perhatian banyak wanita muda. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan keaktifan yang harus dimiliki oleh para pemuda. Dua patung batu besar berdiri di tengah-tengah beberapa tahap pertempuran. Salah satunya adalah seorang lelaki tua sementara yang lain tampak muda dan tampan. Usia pemuda itu tampaknya sama dengan usia para siswa. Situasi ini telah menarik beberapa keraguan dari para pendatang baru di akademi. Kakak perempuan senior, salah satu dari dua patung itu milik kepala sekolah legendaris tetapi milik siapa yang lain? Dia tidak terlihat sangat tua. Sepasang wanita muda, yang dipenuhi dengan keaktifan, mengelilingi seorang wanita tinggi dan cantik ketika mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Itu adalah orang yang paling menonjol dari Akademi Jianan. Apakah Anda tahu tentang Pan Gate dan Xiao Gate? Mereka didirikan oleh senior ini. Alasan bahwa Anda dapat berhasil melewati wilayah Black Corner saat menuju ke sini adalah karena prestise Xiao Gate. Jika itu di masa lalu, akan ada beberapa siswa baru sekarat di wilayah Black Corner setiap tahun. Kalian semua telah mengalami keganasan tempat itu. Mata cantik wanita muda jangkung itu berisi ekspresi aneh ketika mereka melihat patung besar itu dan tertawa. Dia tampak sangat perkasa? Hehe, di mana seniornya sekarang? Seorang wanita muda tertawa. Dia sudah lama meninggalkan Akademi Jianan. Terakhir kali,
Saya mendengar tetua mengatakan bahwa senior telah menuju ke Central Plains. Itu adalah tempat yang dikatakan dipenuhi dengan para ahli. Karena itu, kalian semua harus melupakan angan-anganmu. Itu juga pemikiran kakak senior, kan? Kamu meminta pemukulan. Sukian di atas panggung yang menjulang memandang suasana yang semarak di tanah terbuka. Wajahnya yang tua memiliki senyum kecil di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan memandangi dua patung di tanah terbuka. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Sudah puluhan tahun sejak dia bertemu keduanya. Kan? Aku ingin tahu bagaimana orang Sioyan itu sekarang? Mengingat bakat dan kemampuannya, kemungkinan pencapaiannya akan sangat besar. Sukian bergumam pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, Akademi Jianan telah merekrut banyak orang yang sangat luar biasa. Namun, mereka semua sedikit lebih rendah jika mereka dibandingkan dengan pemuda dari masa itu. Penatua pertama Sukian. Sebuah suara tiba-tiba dikirim dari belakang sementara Sukian berbicara. Dia berbalik dan tanpa sadar tersenyum. Ada 3 sosok di belakang Sukian. Mereka adalah 2 wanita dan pria. Salah satu wanita itu mengenakan jubah instruktur. Meskipun pakaian itu tampak formal dan besar, itu tidak dapat menyembunyikan tubuh halus anggunnya, terutama kaki panjang dan seksi yang langka, yang telah menarik perhatian banyak orang. Wanita lainnya mengenakan gaun merah. Cambuk diletakkan di pinggangnya. Wajahnya yang cantik membuat beberapa siswa takut untuk melihat lagi. Siapa yang tidak mengetahui reputasi sengit dari instruktur wanita iblis, Hu Jia di akademi ini? Siapapun yang menjadi targetnya akan mengalami kesulitan. Ada seorang pria di samping mereka berdua. Ekspresinya acuh tak acuh. Di punggungnya adalah pedang besar yang berat. Jika seseorang berdiri lebih dekat dengannya, dia akan merasakan aura mencekik menerkam mereka. Mereka bertiga bisa dianggap sebagai individu yang paling menonjol di Akademi Jianan. Jika Sioyan hadir, dia akan bisa mengenali 3 wajah yang sudah dikenalnya ini. Xiao Yu, Hu Jia dan Wu Hao. Mereka bertiga sudah dianggap sebagai kekuatan tulang punggung Akademi Jianan saat ini. Xiao Yu telah maju ke kelas Douzong 2 tahun lalu sementara Hu Jia telah mencapai puncak kelas Douzong. Hanya masalah waktu sebelum mereka masuk ke kelas Douzun. Apakah kamu memikirkan orang itu lagi? Ci, sudah bertahun-tahun. Aku bertanya-tanya apakah dia berhasil menangkap Sun Er. Hu Jia duduk di samping Sukian dengan gaya mewah. Dia melirik patung Sioyan, meringkuk dan berkata, Anda dapat yakin bahwa prestasinya jelas pada tingkat yang bahkan tidak bisa kita bandingkan. Wu Hao mengungkapkan senyum. Sepertinya dia ingat waktu itu ketika mereka berempat membentuk kelompok untuk merebut energi api. Blah, aku akan bisa mencapai kelas Douzun tahun ini, kata Hu Jia. Dia sudah berani bertarung melawan kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Xiao Yu di sampingnya tersenyum manis. Mata cantiknya memandang ke arah patung itu. Ada emosi yang rumit mengalir di matanya. Kalian berdua bisa berbicara untuknya. Bukannya dia bisa mendengar apa yang kamu katakan. Hu Jia berbicara agak pahit setelah mendengar ini. Kamu sudah tumbuh begitu besar tetapi kamu masih berperilaku seperti yang kamu lakukan saat itu. Sukian tersenyum. Dia melihat instruktur dan tetua secara bertahap mengisi kursi di sekitarnya sebelum perlahan berdiri. Tanah terbuka yang semula berisik dengan cepat menjadi jauh lebih tenang saat dia berdiri. Banyak pasang mata berhenti padanya. Saat ini, Sukian tidak diragukan lagi orang sejati yang bertanggung jawab atas Akademi Jianan. Mang Tianqi terlalu tidak bertanggung jawab sebagai penanggung jawab. Bahkan beberapa instruktur hampir lupa namanya. Setiap Sukian, yang telah berdiri, menatap banyak wajah muda dan lembut. Tanpa sadar dia tersenyum hangat. Namun, dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya melompat ke atas lautan manusia dan memandang ke cakrawala. Ada beberapa suara angin deras-deras yang dipancarkan dari tempat itu. Aura pembunuhan berdarah mengiringi suara ini. Wu Hao.
Setelah mengelola akademi selama bertahun-tahun, Suqian sudah menjadi setenang gunung. Dia segera berbicara dengan tenang. Unit penegakan hukum. Yang mulia, waspada. Wu Hao segera berdiri. Tubuhnya perlahan naik ke langit dan berbicara dengan suara yang dalam. Suara angin deras muncul dari kursi dan akademi setelah suaranya terdengar. Banyak tokoh dengan cepat muncul di tanah terbuka. Mata mereka waspada saat mereka melihat ke langit. Adegan mendadak ini juga sangat mengejutkan para siswa ini. Namun, mereka tidak berubah menjadi keributan setelah ditenangkan oleh banyak instruktur. Suara angin yang deras menjadi semakin keras saat semua orang menjadi waspada. Sesaat kemudian, sekelompok besar bayangan hitam muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilasan, mereka muncul di langit di atas tempat ini. Hari ini adalah perayaan yang meriah dari Akademi Jianan kami dan tidak nyaman bagi kami untuk menerima orang luar. Saya harap kalian semua bisa memaafkan kami. Suqian menatap sosok hitam di langit dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan aroma berdarah dari orang-orang ini. Hatinya langsung tenggelam. Tampaknya orang-orang yang ramah tidak akan datang dan mereka yang melakukannya tidak akan ramah. Pemimpin tanpa sadar tersenyum sedikit setelah mendengar kata-kata Suqian. Dia perlahan membuka jubah dan mengungkapkan wajah keriput. Dia melirik Suqian. Suaranya mengandung sedikit riak ketika dia berkata, "Bawa semua orang dan tinggalkan wilayah Black Corner dalam 2 jam. Apa ini cukup?" Teman, orang tidak boleh bercanda dengan cara seperti itu. Ekspresi semua orang berubah pada saat ini ketika Suqian membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Jika bukan karena dia tidak bisa dengan jelas mendeteksi kekuatan orang ini, dia mungkin sudah menyerang dengan marah. Jika itu tidak cukup, yang bisa aku lakukan adalah membunuh kalian semua. Meskipun kamu terdiri dari anak-anak, kami tidak punya pilihan. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ada kemarahan melompat di mata semua orang setelah mendengar kata-katanya. Penatua Hun Yu, patung itu, sepertinya bocah Sioyan. Seseorang di samping pria tua berjubah hitam di langit tiba-tiba menunjuk ke arah patung di bawah dan berkata, "Oh, Sioyan yang telah menghancurkan Hall of Soul-ku?" Ekspresi pria tua itu, yang dipanggil Hun Yu, segera menjadi muram. Dia dengan penuh perhatian menatap patung itu dan segera mengeluarkan tawa yang aneh. Awalnya, aku berencana untuk mempertahankan kebaikan. Namun, tidak terduga bahwa patung orang itu berlokasi di sini. Karena ini masalahnya, sepertinya aku harus mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Dengar, ubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Jangan biarkan siapapun dari mereka tetap tinggal. Aura pembunuh yang mengerikan dengan cepat bangkit dan menyebar di langit setelah suara Hun Yu terdengar. Suqian dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar tangisan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dari orang berjubah hitam di langit. Kirim sinyal. Beritahu gerbang Xiao. Suqian berteriak dengan suara berat. Orang-orang ini memiliki asal yang tidak diketahui tetapi mereka sangat kuat. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Hu Jia di sampingnya menganggukkan kepalanya yang cantik dengan serius. Sebuah suar sinyal ditembakkan dengan cepat dari jarinya sebelum meledak di langit. Suara angin kencang muncul di kejauhan saat sinyal dilepaskan. Segera setelah itu, puluhan tokoh terbang keluar dan muncul di langit. Penatua pertama Suqian, ada apa? Pemimpin, yang bergegas, adalah pria besar setengah baya. Ekspresinya dingin dan keras ketika dia mulai pada individu berjubah hitam di langit. Mereka adalah penjaga dari gerbang Xiao, yang telah ditempatkan di Akademi Jianan. Oleh karena itu, mereka dapat dengan cepat bergegas saat mereka menerima sinyal. Ada beberapa masalah. Suqian berbicara dengan suara berat. Segera, dia menatap orang-orang berjubah hitam di langit, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Teman-teman, bolehkah aku tahu siapa kamu? Apakah Akademi Jianan saya menyinggung Anda dengan cara apapun? Kamu tidak bisa dikatakan telah menyinggung kami. Namun,
Sialnya kamu berada di tempat ini. Hun Yu tersenyum tipis. Dia bahkan tidak repot-repot melirik para ahli yang bergegas setelah sinyal dikeluarkan. Betapa arogannya. Jika Anda ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah Black Corner, Anda masih perlu melihat apakah Xiao Gate kami bersedia setuju. Pria besar setengah baya dari gerbang Xiao segera mendengus dingin setelah mendengar ini. Lusinan orang di belakangnya mengepakkan sayap Dou Qi mereka. Dou Qi yang kuat meletus dan kekuatannya cukup kuat. 2 orang, 10 kali nafas. Hun Yu melirik puluhan ahli dari gerbang Xiao di depannya. Sudut mulutnya terangkat oleh ejekan. Dengan lambaian tangannya, 2 sosok berjubah hitam dari belakang sekali lagi muncul. Mereka langsung memasuki kelompok dari gerbang Xiao, yang terdiri dari puluhan ahli. Sebelum kelompok itu bahkan bisa mulai menyerang, beberapa rantai telah terpotong di udara. Orang bisa mendengar lusinan suara menusuk yang kacau dan peti para ahli ini sedang ditembus oleh rantai. Wajah pria parubaya itu langsung memucat setelah dia melihat bahwa banyak ahli dari Xiao Gate dibunuh oleh mereka berdua dalam sekejap. Dia tanpa sadar berseru, "Elite Dou Suns. Mengapa harus sombong ketika berhadapan dengan tempat kecil seperti ini? Kalian semua terlalu memikirkan dirimu sendiri." Hun Yu menyilangkan jari-jarinya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Semua siswa di akademi tertegun saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Dou Huang's Elite itu, yang bertujuan menjadi melalui pelatihan mereka, sebenarnya tidak dapat membalas bahkan di tangan 2 individu berjubah hitam. Banyak siswa memiliki wajah pucat. Kengerian dan kepanikan menyebar dengan cepat. "Semua sesepuh, serang aku!" Mata Wu Hao juga menyusut saat dia menyaksikan 2 sosok berjubah hitam di langit. Meskipun dia sudah menjadi bintang 1 Douzun, dia masih bisa merasakan tekanan dari keduanya. Kali ini, Akademi Jianan kemungkinan benar-benar dihadapkan dengan bencana besar. Terlepas dari betapa besar malapetaka itu, bagaimanapun, ia tidak akan mundur selangkah. Ekspresi yang ditentukan melonjak ke mata Wu Hao ketika dia memikirkan hal ini. Jeritan keras terdengar dan dia melangkah ke udara. Dia mengepalkan tangannya dan pedang berat di punggungnya terbang keluar sebelum mendarat di tangannya. Aura medan perang yang tragis meletus. Banyak sesepuh naik ke udara setelah mendengar tangisannya. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian ketika mereka menyaksikan sosok-sosok hitam di langit. Hun Yu tertawa. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan 5 individu berjubah hitam perlahan melangkah maju. Setelah mereka melakukannya, 5 aura mengerikan, yang mencapai bintang 5 Douzun, segera meletus di langit. Aura mengerikan seperti itu menyebabkan hati semua orang tenggelam. Setiap faksi di wilayah Black Corner, yang memiliki Elite Douzun, akan dianggap berada di level puncak. Namun, sembarang orang berjubah hitam misterius acak di sini telah mencapai tingkat ini. Namun, semua orang mengerti dari penampilan aura pembunuh dari orang-orang ini bahwa mereka bukan individu yang ramah. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Wu Hao segera berteriak keras dan pedang berat berwarna darah tiba-tiba menebas ke bawah. Cahaya pedang darah besar memotong udara, dan dengan kejam menebas 5 sosok berjubah hitam. Trik yang tidak penting. Mereka berlima mengungkapkan senyum jijik saat menghadapi serangan Wu Hao. Salah satu dari mereka secara acak menunjuk jarinya. Sebuah cahaya hitam menembus langit, dan dengan mudah menghancurkan cahaya pedang berwarna darah. Angin yang tersisa yang bertiup ke bawah menabrak tubuh Wu Hao dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke belakang. Seteguk darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Bajingan! Jantung Suqian tenggelam setelah dia melihat serangan Pang Hao dihancurkan dengan satu serangan. Tubuhnya melintas dan dia menerima Pang Hao. Dou Qi perkasa meletus dari dalam tubuhnya. Kekuatannya sedikit lebih kuat daripada Pang Hao. Tampaknya kekuatan Suqian telah meningkat pesat selama beberapa tahun ini. 2 aura kuat tiba-tiba dipancarkan dari arah Akademi Jianan ketika Suqian menyerang. Segera setelah itu, cahaya melintas di langit. 2 sosok tua muncul.
Ekspresi mereka agak jelek ketika mereka melihat orang-orang berjubah hitam ini. Bai tua, Qian tua. Su Qian menghela nafas lega setelah melihat penampilan mereka berdua. Mereka bisa dianggap sebagai orang terkuat di Akademi Jianan. Keduanya telah mencapai kelas Douzun bintang 7. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bahkan bisa bertarung melawan bintang 8 Douzun. Apa yang terjadi? Mereka berdua bertanya dengan suara berat saat mereka muncul. Bahkan mereka merasa tidak nyaman ketika menghadapi orang-orang di langit. Sejak kapan daerah Black Corner memiliki ahli yang begitu kuat? Su Qian tertawa pahit dan dengan cepat meringkas peristiwa dari sebelumnya. Ketika Qian tua dan Bai tua mendengar bahwa orang-orang ini benar-benar berencana untuk mengubah Akademi Jianan menjadi pertumpahan darah, mereka tanpa sadar menjadi marah meskipun mereka biasanya tenang. 2 bintang 7 Dou Shengs, kamu hampir tidak bisa membuatnya. Hun Yu dengan santai melirik kedua orang ini. Segera, dia memalingkan matanya ke arah seseorang di samping dan berkata, serang dan habisi mereka. Sangat merepotkan jika mereka terus muncul satu demi satu. Ya! Seseorang di sebelah Hun Yu tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia dengan cepat melangkah maju. Segera, seluruh tanah tampaknya menjadi jauh lebih gelap. Aura besar dan perkasa yang lebih kuat dari Old Qian dan Old Bai melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Ekspresi semua orang, termasuk Old Qian dan Old Bai, memucat di hadapan aura yang luas dan perkasa itu. Dou Sheng. Old Qian dan Old Bai membosankan ketika mereka melihat sosok yang agak kurus. Tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Mereka bahkan belum pernah melihat elit sejati Dou Sheng seumur hidup mereka. Namun, tekanan sejati semacam ini dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa mereka sama sekali tidak cocok untuk orang ini di depan mereka. Akademi Jianan memiliki bencana besar lain tiba. Su Qian tersenyum dengan cara yang tragis. Di depan elit Dou Sheng, ada kemungkinan bahwa mereka tidak dapat merasakan motivasi untuk menolak terlepas dari betapa hebatnya ketekunan yang mereka miliki. Ini karena mereka semua mengerti bahwa itu tidak ada gunanya. Seluruh akademi juga menjadi sangat sunyi saat ini. Meskipun banyak orang tidak menyadari betapa kuatnya orang di langit itu, mereka bisa tahu dari ekspresi Su Qian dan sisanya bahwa itu pasti sangat menakutkan. Pada saat itu, keputusasaan dan ketakutan menyebar ke seluruh kerumunan. Perayaan meriah yang tepat telah berubah menjadi situasi di mana bencana besar akan segera terjadi. Tetua, boleh saya tahu bagaimana Akademi Jianan saya telah menyinggung Anda? Old Qian dan Old Bai bertanya dengan suara kering. Berhubungan dengan orang ini adalah dosa besar. Elang itu, Dou Sheng, memperlihatkan kilatan dingin di matanya ketika dia menunjuk ke patung Xiaoyan dan berbicara dengan suara lemah. Tentu saja, bahkan jika ini tidak terjadi, nasibmu akan tetap sama. Tawa mengejek lainnya terdengar setelah suara orang itu terdengar. Baiklah, kita sudah cukup lama tinggal. Hun Yu mengerutkan kening dan berkata. Elit Dou tersenyum menjawab setelah mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi spasial terbentuk. 2 angin ganas yang tak tertandingi dengan cepat menabrak Old Qian dan tubuh Old Bai dengan kecepatan seperti kilat. Pertahanan Dou Qi di tubuh mereka berdua segera runtuh. Sebuah kekuatan besar ditransmisikan. Wajah mereka memucat dan seteguk darah segar dimuntahkan. Melihat bahkan Qian tua dan Bai tua tidak dapat menerima serangan dari orang ini, semua orang segera merasakan anggota tubuh mereka menjadi sedingin es. Patung ini benar-benar merusak pemandangan. Mata elit Dou Sheng menyapu patung besar setelah secara acak mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Dingin di matanya melonjak. Jika bukan karena orang ini, Hall of Soul juga tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Keinginan membunuh melonjak dalam hati elit Dou Sheng. Tangannya yang besar mencengkeram dengan keras dan tangan energi besar beberapa ribu kaki terbentuk entah dari mana. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak patung itu. Semua orang mengungkapkan ekspresi keputusasaan di mata mereka setelah melihat adegan ini. Hari ini, kemungkinan Akademi Jianan akan hancur.
Tangan besar itu menghantam patung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Wu Hao, Xiao Yu, Qian Tua, Bai Tua dan aku akan bertarung habis-habisan untuk memblokir mereka. Kalian berdua harus mencoba melarikan diri dengan para siswa. Ekspresi Su Qian pucat. Dia menghirup udara dalam dan berbicara ke arah Wu Hao di samping. Jika Anda ingin mati, mari kita mati bersama. Wu Hao dengan erat memegang pedang yang berat. Xiao Yu menggigit bibirnya dengan erat. Mata cantiknya memandangi patung itu, yang telah dipukul oleh tangan besar itu. Tiba-tiba, dia terkejut ketika dia berseru, patung itu masih berdiri. Mata semua orang buru-buru berkumpul ke patung itu setelah mendengar kata-kata ini. Mereka melihat bahwa patung besar itu sebenarnya berdiri tidak rusak di tanah terbuka setelah debu mereda. Adegan ini menyebabkan semua orang terpana. Telapak tangan itu dari awal bahkan dapat dengan mudah menghancurkan gunung, apalagi patung belaka. Namun, apa yang terjadi? Elang itu, Dou Sheng, terkejut dan sedikit kehilangan. Hun Qi, cepat, mundur. Hun Yu juga terkejut. Segera, ekspresinya berubah secara drastis saat dia berteriak dengan keras. Benar-benar berani untuk menghancurkan patung saya. Suara Hun Yu baru saja terdengar ketika suara acuh tak acuh tiba-tiba dipancarkan dari atas patung. Angin bertiup kencang dan debu berserakan. Pada saat yang sama, sosok kurus berwarna hitam muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke Dou Sheng Klan Hun dari kejauhan. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Segera, elit Dou Sheng, yang seluruh Akademi Jianan tidak bisa menolak, meledak menjadi sekelompok kabut darah tanpa bahkan bisa mengeluarkan pekikan menyedihkan. Adegan ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang langsung terpana. Banyak mata memegang kekafiran besar saat mereka melihat sosok berwarna hitam berdiri di atas kepala patung. Seorang elit Dou Sheng telah terbunuh dengan cara ini? Xiaoyan? Tubuh Hun Yu menarik kembali seolah-olah dia telah melihat hantu sementara semua orang terpana. Pekikan ketakutan menyebar ke seluruh langit. Mendengar nama ini, yang dianggap cukup akrab di dalam akademi, semua orang, yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tampaknya sekali lagi tersambar petir. Xiaoyan? Siswa legendaris itu, yang pernah meninggalkan pukulan brilian pada sejarah Akademi Jianan? Seluruh tempat itu sunyi. Banyak pasang mata yang mengandung berbagai emosi terpana ketika mereka melihat sosok hitam berdiri di atas kepala patung. Angin sepau-sepau bertiup dan jubah hitam itu berkibar. Rambut hitam tersebar di atas kepala sosok itu. Itu adalah punggung yang sederhana dan biasa, tetapi punggung ini tampaknya sekuat dan seberat gunung di mata mereka yang hadir. Xiaoyan? Mata Su Qian dan yang lainnya sangat terkejut saat mereka berhenti pada sosok berpakaian hitam. Sesaat kemudian, hati mereka yang semula tidak ada harapan lagi menjadi bersemangat. Apakah mereka akan diselamatkan hari ini? Ini benar-benar dia. Xiao Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihatnya, punggung yang familiar itu masih merupakan sesuatu yang biasa baginya. Namun, punggung ini tampaknya lebih mantap daripada dulu. Kakak senior. Apakah itu senior yang legendaris Xiaoyan? Dia sangat kuat. Bahkan Old Qian dan Old Bai tidak dapat menghentikan orang itu dari sebelumnya. Namun, dia hanya membunuh orang itu dengan 1 serangan. Kerumunan besar tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sesaat. Semua tatapan dipenuhi dengan kecemerlangan saat mereka melihat sosok berpakaian hitam. Dalam hati banyak siswa di Akademi Jianan, orang yang paling mereka penasaran adalah berbagai legenda senior ini. Setelah semua, sejak Akademi Jianan didirikan, belum ada orang yang telah mencapai sejauh mana Akademi telah mendirikan patungnya. Wajah Hun Yu dipenuhi dengan kejutan ketika dia berdiri di langit dan menatap sosok yang baru saja muncul. Dia berteriak dengan keras tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak pernah bertarung langsung dengan Xiaoyan,
Dia tahu bahwa bahkan seorang ahli seperti Hun Misheng terbunuh di tangan yang terakhir. Di mana dia akan menemukan keberanian untuk bertarung? Dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Hun Misheng. Lusinan ahli Hall of Soul di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras Hun Yu. Banyak orang sekali lagi merasa sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam. Ini adalah individu yang benar-benar kuat. Dia tidak perlu menyerang. Hanya dengan menunjukkan dirinya, dia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu cukup untuk membuat banyak pemuda yang lembut gemetar karena kegembiraan. Karena kalian semua telah datang, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Hall of Soul telah dihancurkan oleh saya. Apa gunanya bagi kalian yang selamat yang masih hidup untuk terus hidup? Pemuda berpakaian hitam di atas kepala undang-undang hanya tersenyum ketika dia melihat para ahli dari Hall of Soul yang berhamburan dan melarikan diri di langit. Dia mengangkat kakinya dengan lembut dan meletakkannya ke bawah. Riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiaoyan mendarat. Itu secara langsung menyusul individu-individu yang melarikan diri itu. Segera setelah itu, banyak sosok hitam di langit telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah tanpa peringatan. Terlepas dari apakah itu Dou Zongs atau Dou Juns, mereka semua meledak menjadi kabut berdarah tanpa peringatan. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan secara paksa pada saat itu. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka menyaksikan kabut darah menyebar di langit. Adegan ini aneh namun indah. Di mata banyak siswa, para ahli dari Hall of Soul ini tampaknya tiba-tiba meledak sendiri. Selama waktu ini, orang di undang-undang bahkan tidak menggeser tubuhnya. Kekuatan ini. Su Qian saling bertukar pandang dengan Old Qian dan Old Bai. Matanya berisi kejutan yang kuat. Membunuh Dou Zuns seperti membunuh ayam. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Xiaoyan, kamu tidak akan bisa melindungi. Mereka pasti akan paroki begitu pasukan klan Hunku tiba. Satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari Hun Yu. Namun, dia hanya berhasil menarik diri agak jauh setelah memuntahkan seteguk darah. Matanya merah ketika dia menangis dengan kejam setelah melihat bawahannya benar-benar dihilangkan dalam sekejap. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dari seberang ruang kosong. Ruang di atas kepala Hun Yu memiliki nyala api melonjak darinya. Tangan merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan menghancurkannya sampai dia muncul seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dia disertai dengan gumpalan asap hitam saat dia jatuh ke kejauhan. Sosok-sosok cahaya tiba-tiba melintas ke arah tempat Hun Yu berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri ke arah itu. Segera, beberapa sosok bergegas-bergegas. Sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan. Su Qian dan yang lainnya terkejut setelah melihat angka-angka itu. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata Su Qian yang berhati-hati dan yang lainnya. Setelah itu, aura mengerikan dengan diam-diam menyebar dari tokoh-tokoh ini yang telah menunjukkan diri. Dou Sheng, Su Qian, Old Qian, dan Old Bai merasa kepala mereka akan meledak ketika mereka merasakan aura mengerikan ini yang menyebabkan pori-pori mereka berdiri. Orang-orang yang datang sebenarnya semuanya elit legendaris Dou Shengs? Sosok hitam terbang turun dari langit sementara semua orang merasa terkejut. Akhirnya, dia mendarat dengan berat ke panggung pertempuran di bawah ini. Semua orang melihat bahwa itu mengejutkan Hun Yu. Namun, yang terakhir saat ini tampaknya tidak memiliki kehidupan. Banyak orang diam-diam menelan air liur mereka ketika mereka menyaksikan Hun Yu yang mati dengan ekspresi terkejut. Dari cara orang ini bisa memerintahkan elit Dou Sheng dari sebelumnya, kekuatannya seharusnya bahkan lebih kuat daripada yang terakhir. Namun, dia masih sekarat dengan cara seperti itu. Haha, Su Qian, tampaknya kamu benar-benar cocok untuk mengelola akademi. Sementara Su Qian dan yang lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka, tawa tiba-tiba bergema di langit.
Segera, sesosok lansia perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang. Kepala sekolah Sukian dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat pria tua itu berjalan dengan wajah tersenyum. Dia segera berseru lantang, "Hehe." Orang yang tiba secara alami adalah kepala sekolah Akademi Jianan, Mang Tianqi. Dia tersenyum menatap Sukian dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menyapu akademi dan mengangguk puas. Ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar daripada ketika dia pergi saat itu. "Ayo turun dan bicara." Mang Tianqi tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama beberapa dekade. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Akhirnya, dia tertawa, "Adik Xiaoyan, semua orang di sini adalah kenalan lama Anda. Mungkinkah kamu akan bersembunyi?" Xiaoyan di langit tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia memimpin Sun Er dan beberapa elit Dou Sheng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak pasangan mata yang ada. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Penatua pertama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Apa kabar?" "Anak kecil, tidak ada kabar dari Anda selama bertahun-tahun. Saya pikir beberapa kecelakaan telah terjadi pada Anda." Sukian tanpa sadar tertawa ketika dia melihat wajah ini, yang jauh lebih matang dibandingkan dengan lebih dari 1 dekade yang lalu. Penatua pertama. Sun Er, yang ada di belakang Xiaoyan, sedikit melengkungkan mulutnya tersenyum. Gaya anggun dan tenangnya membuat mata para siswa di sekitarnya melebar. Kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan wanita dengan kualitas seperti itu di seluruh akademi. Sun Er. Sukian tersenyum dan mengangguk setelah melihat Sun Er. Namun, sebelum dia dapat berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba melompat maju dari belakangnya dan bertabrakan dengan Sun Er. Tangan sosok itu menarik Sun Er ke pelukan, langsung merangkul pohon willow yang lembut seperti wasit. "Temperamenmu masih sama." Sun Er terkejut melihat ini. Dia akhirnya tersenyum tak berdaya dan berkata setelah mengenali orang itu, "Hehe, Sun Er benar-benar menjadi semakin mempesona. Namun, tampaknya Anda belum melarikan diri dari cakar setan yang orang itu." Hu Jia tertawa sambil matanya melayang ke arah Xiaoyan di samping. Wu Hao di samping juga menyimpan pedangnya yang berat. Dia tersenyum ketika menyaksikan adegan ini. Setelah itu, matanya sekali lagi berbalik ke arah Xiaoyan. Keduanya tersenyum satu sama lain. Mereka tidak dapat melupakan persahabatan mereka sejak saat itu bahkan sampai sekarang. "Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi guru ya?" Jantung Xiaoyan tanpa sadar merasakan gejolak ketika dia melihat wajah yang sudah dikenalnya ini. Dia tersenyum sebelum segera berbalik ke arah sosok cantik tinggi di belakang Sukian dan tanpa sadar mengeluarkan peluit. Tindakan ini adalah sesuatu yang jarang dilakukan Xiaoyan yang biasanya tenang dan kokoh. "Kamu akhirnya mau kembali." Wajah Xiao Yu sedikit memerah setelah mendengar peluit Xiaoyan. Dia memelototinya. Xiaoyan seperti ini mirip dengan dirinya yang lebih muda di kota Wutang. Pada saat itu, Xiaoyan sengaja melakukan ini untuk membuatnya sangat marah. Namun, pada saat itu, dia akan merasa marah pada tindakan menggoda Xiaoyan ini. Namun, sekarang, dia tidak menahan godaan semacam ini. Sebaliknya, dia bahkan merasakan beberapa antisipasi. Namun demikian, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa Xiaoyan saat ini bukan lagi anak nakal dari masa itu yang berani mengintip permandiannya. Kepala bawahan ini menyapa kepala. Pria parubaya dari gerbang Xiao di samping tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah bersemangat. "Kamu berasal dari gerbang Xiao, kan?" Xiaoyan tersenyum setelah mendengar ini. Dia tertawa pelan, "Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Saya telah gagal dalam tugas saya dan tidak dapat melindungi Akademi Jianan." Pria parubaya itu agak bingung. Xiaoyan dianggap sebagai keberadaan legendaris seperti dalam gerbang Xiao. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat melihat orang yang sebenarnya. "Ini bukan salahmu. Gerbang Xiao masih belum bisa menghadapi musuh-musuh ini." Xiaoyan melambaikan tangannya.
Dia akan berbicara ketika beberapa tokoh bergegas dari kejauhan. Dalam beberapa flash, mereka telah muncul di samping Cailin. Mereka adalah Cailin dan beberapa lainnya. Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dieliminasi. Cailin mendarat. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyum ketika dia berbicara. Su Qian dan yang lainnya sedikit ketakutan ketika mereka melihat selusin orang dari kelompok Xiaoyan. Mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Dou Sheng. Barisan ini benar-benar bisa menakuti seseorang menjadi idiot. Mereka hanya tertawa getir sesaat kemudian dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah yang merepotkan. Xiaoyan bertukar pandang dengan Mang Tianqi. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius ketika dia menjawab. Cobalah untuk menggeser akademi dan siswa menjauh secepat mungkin selama periode waktu ini. Masalah besar akan terjadi di wilayah Black Corner. Mang Tianqi berbicara dengan suara yang dalam. Jujur berbicara, bahkan dia mengalami kesulitan menerima tebakan Xiaoyan bahwa adalah mungkin bagi rumah dewa kuno Toudia untuk berada di dunia magma bawah tanah. Lagi pula, ketika dia telah menyegel api jantung jatuh saat itu, dia pernah berkelana ke dunia magma. Namun, dia tidak berani terlalu dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ia akan benar-benar merindukan rumah dewa kuno yang legendaris? Ekspresi Su Qian berubah setelah melihat ekspresi serius dari Mang Tianqi dan Xiaoyan. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, ada banyak siswa. Di mana kita bisa memindahkan mereka dengan pemberitahuan sesingkat itu? Kami tidak memiliki begitu banyak orang untuk mengawal mereka agar pergi dengan aman. Mang Tianqi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Soal para siswa tidak terlalu merepotkan. Pada saat itu, saya dapat membawa mereka semua untuk bersembunyi di makam surgawi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa. Adapun apa yang telah terjadi, mari kita masuk ke dalam dan membahasnya secara rinci. Su Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar Xiaoyan mengatakan ini. Dia menginstruksikan beberapa penatua untuk menenangkan para siswa sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, meninggalkan sekelompok besar mata yang panas. Semua orang membuat beberapa perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk mereka. Sudah ada banyak faksi di wilayah Black Corner yang telah berubah menjadi pertumpahan darah oleh Hall of Soul. Namun, orang-orang itu sudah dihilangkan. Xiaoyan melihat semua orang sebelum perlahan-lahan membuka mulutnya dan berkata. Wajah kelompok Su Qian tanpa sadar berkedut saat mendengar ini. Mengingat kekuatan mengerikan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah Black Corner. Wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan yang besar dengan mereka, bukan? Su Qian tertawa pahit. Hall of Soul adalah faksi dari Central Plains. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Hall of Soul akan melakukan hal seperti itu. Xiaoyan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum mengangguk. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan merangkum kejadian di Central Plains. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya sudah mencapai tingkat ini. Mata Su Qian memperhatikan Xiaoyan dengan heran. Meskipun Mang Tianqi hanya sebentar menyebutkan beberapa masalah, Su Qian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Qian Tua, Bai Tua, Wu Hao dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Ketika Xiaoyan telah pergi saat itu, dia hanya di kelas Dou Huang. Namun, sekarang, sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menyamai Xiaoyan. Prestasi ini benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan bahwa Black Corner Region akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita. Old Qian dan Old Bai saling memandang sebelum berbicara dengan wajah kaget. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang diperlukan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab,
klan Hun biasanya kejam. Agar berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua nyawa di dalam wilayah Black Corner ini. Ini bukan tugas yang sulit bagi mereka. Orang-orang yang datang kali ini hanyalah pelopor. Segera, kemungkinan bahwa pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang menggemparkan di tempat ini. Siswa-siswa ini tidak boleh tinggal di sini, kata Xiaoyan. Suqian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa getir. Benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya mengajar siswa dengan tenang. Siapa yang bisa berharap itu akan menarik masalah seperti itu? Selain itu, sumber masalah sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Douqi. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah Black Corner. Suqian menghela napas pelan. Mereka juga menyaksikan teknik untuk orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiaoyan telah muncul sebelumnya, segunung mayat dan lautan darah kemungkinan akan terbentuk di sini. Penatua pertama, santai. Klan Hun mungkin kuat tetapi pasukan aliansi saya tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jisnan. Xiaoyan tersenyum sedikit dan terhibur. Akademi itu masalah kecil. Tidak apa-apa asalkan semua orang baik-baik saja. Suqian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiaoyan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalam diri mereka ketika dia berkata, setelah bertahun-tahun pengalaman, pemuda itu pada waktu itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiaoyan akan selalu ingat bagaimana penatua pertama mengajari saya saat itu, kata Xiaoyan lembut. Nada bicaranya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Suqian dapat dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Suqian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang telah membawa beberapa kebencian dan melarikan diri dengan menyedihkan dari Akademi Jianan. Haha, karena kamu telah datang ke akademi saya, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Suqian melambaikan tangannya dan tertawa. Hehe, anak kecil ini saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan kepala klan. Sekarang setelah kita mengatakannya seperti ini, sepertinya saya sedikit lebih unggul darinya di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa dengan aneh. Dia sudah memperlakukan Xiaoyan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di Empty Realm Lightning Pool. Pada saat itu, Xiaoyan hanya di kelas Douzun. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun singkat, yang terakhir sudah melampaui dia saat mereka bertemu lagi. Kecepatan ini membuatnya bahkan tertawa pahit dan berseru. Lagi pula, nama orang paling top di antara generasi muda benua itu jelas bukan nama yang kosong. Ketika dia memikirkan bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan sukacita di dalam hatinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ekspresinya sungguh-sungguh ketika dia berkata, Old Qi, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Setelah Anda menemukan penampilan para ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan bergegas. Xiaoyan gege, Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, Aku akan menuju ke dunia magma. Mata Xiaoyan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus mengkonfirmasi aspek aneh apa yang hadir di dunia magma di bawah ini. Suqian kaget setelah mendengar bahwa Xiaoyan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat rileks saat dia memikirkan kekuatan menakutkan dari mantan. Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. Xiaoyan gege, kenapa aku tidak turun bersamamu? Sun Er merajut alisnya dan berbicara dengan agak khawatir. Jika istana dewa kuno benar-benar ada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang terlibat. Bagaimanapun, apapun yang ditinggalkan Dou Di tidak akan mudah. Hampir tidak ada dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Bersantai. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada seorang ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di bagian bawah magma, dia harus bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiaoyan. Dia hanya mengangguk dengan lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. Jangan menunda. Saya akan segera pergi. Xiaoyan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Karenanya, dia langsung berdiri. Su Qian dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Bagian bawah menara pemurnian Qi Blazing Sky di Akademi Dalam. Xiaoyan berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari Blazing Sky Qi Refining Tower, sebelum berkumpul menjadi sekelompok nyala api yang tak terlihat di tangannya. Jatuh hati api. Haha, sudah bertahun-tahun dan sudah tumbuh cukup banyak. Xiaoyan tersenyum ketika melihat nyala api tak terlihat di tangannya. Hal ini adalah bayi yang membentuk api hati jatuh yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat itu. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak upaya kita. Su Qian tertawa. Untuk merawat api hati jatuh ini, mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Untungnya, itu semua berharga. Menara pemurnian Qi Langit berkobar saat ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan saat itu. Bagaimanapun, Valen Heart Flame yang matang dari masa lalu tidak akan mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api jantung jatuh saat ini tidak merasakan perlawanan terhadap perintah mereka karena itu dipersiapkan oleh mereka selama periode waktu yang lama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan mengirim Valen Heart Flame ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi menatap Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, "Tunggu aku kembali." "Ya, hati-hati." Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiaoyan tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya menyala dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung mengalir ke dunia magma melalui terowongan di bawah ini. Dunia magma masih benar-benar merah padam bahkan setelah bertahun-tahun. Sepintas, seseorang masih tidak dapat melihat akhirnya. Xiaoyan ditangguhkan di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tidak jauh dari bawah. Senyum terungkap di sudut mulutnya. Tampaknya dia ingat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. Aku akhirnya kembali. Namun, kali ini, aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah ini. Kilatan melewati mata Xiaoyan saat dia melihat lautan magma di bawah ini. Api lotus iblis pemurni melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api yang mengalir ke magma dengan percikan. Itu menggerakkan gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. Xiaoyan dengan cepat pergi jauh ke magma setelah Xiaoyan memasuki magma. Magma sekitarnya akan secara otomatis menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan api lotus iblis yang memurnikan, jelaslah bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan rintangan apapun. Kecepatan Xiaoyan saat ini jauh lebih cepat daripada saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap menjelajah jauh ke dalam magma. Pada saat yang sama, tubuhnya juga menjadi lebih lambat. Ekspresinya tenang ketika dia melihat sekeliling magma. Mungkin baginya merasakan bahwa ada cukup banyak aura gelap yang mendekatinya dengan cepat. Makhluk magma semacam itu ya? Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya menekan dengan lembut di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya hancur berantakan. Banyak tokoh yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan derit tajam yang menyedihkan. Fluktuasi magma di sekitar Xiaoyan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiaoyan melihat sosok merah cerah yang penuh sesak itu bergegas dari segala arah dan benar-benar mengelilinginya.
Mata Sioyan menyapu kadal ini seperti makhluk magma. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang agak jauh. Dua orang kadal putih krem berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua daripada orang kadal lainnya. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan kedua kadal ini benar-benar mencapai kelas Ban Sheng. Tidak heran Tian Huo Zunze akhirnya meninggal di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara orang-orang kadal. Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Sioyan saat dia melihat dua orang kadal. Segera, dia sedikit bersukacita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan hanya sebuah tamparan dari keduanya akan dapat membunuhnya pada saat itu. Manusia, ini adalah makam Tuhan. Itu bukan tempat di mana Anda harus berani. Kembali dengan cepat. Kalau tidak, Anda akan mati di sini jika membangunkan wali. Salah satu dari dua orang kadal putih benar-benar mulai berbicara bahasa manusia sementara Sioyan diam-diam merasa terkejut. Meskipun tampaknya tidak terbiasa dengan bahasa itu, kata-kata itu masih dikirim ke telinga Sioyan. Makam dewa? Wali? Mata Sioyan menyala setelah mendengar dua istilah ini.